Halo semuanya, di video kali ini saya bersama teman-teman akan membahas materi yang berjudul Interdependence and the Gains from Trade, atau dalam bahasa Indonesia artinya saling ketergantungan dan keuntungan pada perdagangan. Nah, di materi ini kita akan belajar bagaimana negara-negara saling bergantung satu sama lain melalui kegiatan perdagangan dan bagaimana setiap negara bisa mendapatkan keuntungan dari kerjasama tersebut. Beberapa bagian yang akan kita bahas kali ini adalah pengertian ekspor dan impor dalam perdagangan antar negara, dua cara mengukur biaya produksi yaitu keunggulan absolut dan keunggulan komparatif, serta pembahasan soal supaya kita bisa memahami penerapan konsepnya. Jadi pastiin teman-teman semua simak videonya sampai akhir ya. Oke, di sini ada definisi dari ekspor dan impor. Yang pertama itu adalah definisi dari ekspor. Ekspor adalah barang yang diproduksi secara domestik dan dijual dari luar negeri. Artinya, ekspor adalah menjual barang yang diproduksi secara domestik ke luar negeri. Misalkan, Amerika Serikat mengekspor 700 ton gandum kepada Jepang, sedangkan Jepang mengekspor 110 komputer kepada Amerika Serikat. Lalu definisi dari impor itu adalah barang yang diproduksi dari luar negeri dan dijual pada dalam negeri. Impor artinya membeli barang yang diproduksi di negara lain. Misalkan Amerika Serikat mengimpor 110 komputer dari Jepang, sedangkan Jepang mengimpor 700 ton gandum dari Amerika Serikat. Selanjutnya ada dampak bagi negara yang mengekspor dan mengimpor. Bagi negara yang mengekspor, dampak positifnya itu adalah peningkatan produksi, peningkatan lapangan kerja, dan pendapatan. Dampak negatifnya itu, jika suatu negara mengekspor secara berlebihan, akan menyebabkan kekurangan pasokan bagi pasar domestik atau tergantungan kepada pasar luar. Lalu bagi negara yang mengimpor, dampak positifnya itu adalah harga konsumen bisa lebih rendah, serta ketersediaan produk meningkat, input produksi menjadi lebih murah. Lalu bagi negara yang mengimpor, dampak negatifnya itu adalah persaingan bagi produsen lokal, potensi defisit perdagangan jika impor jauh melebihi dari ekspor. Di sini ada contoh soal. Misalkan Amerika Serikat mengekspor 700 ton gandum ke Jepang dan mengimpor 110 komputer dari Jepang. Sebaliknya, Jepang mengimpor 700 ton gandum dan mengekspor 110 komputer. Pertanyaannya itu adalah berapa banyak dari masing-masing barang yang dikonsumsi di Amerika Serikat dan Jepang. Gambarkan kombinasi tersebut ini pada PPF. Di sini adalah penyelesaian PPF dari Jepang. Nah, di titik merah ini adalah penyelesaian dari soal sebelumnya, yaitu Jepang memproduksi 240 komputer dan tidak memproduksi gandum. Karena Jepang mengimpor 700 ton gandum dari Amerika, maka Jepang memiliki 700 ton gandum. Sedangkan Jepang mengimpor 110 ke Amerika Serikat dan akan memiliki 130 komputer yang tersedia. Akibatnya, konsumsi Jepang menjadi 130 komputer dan 700 ton gandum. Ini bisa dilihat pada titik biru. Titik PPF, karena di luar titik PPF, yang artinya perdagangan internasional meningkatkan konsumsi dan kesejahteraan dari negara Jepang. Lalu penyelesaian dari PPF Amerika Serikat. Di titik merah ini adalah Amerika Serikat memproduksi 160 komputer dan 3.400 gandum. Karena Amerika Serikat itu mengekspor 700 ton gandum kepada Jepang dan mengimpor 110 komputer, maka bisa disimpulkan bahwa komputer dimiliki oleh Amerika Serikat adalah 270, sedangkan gandum yang dimiliki Amerika Serikat adalah 2.700. Bisa dilihat di titik warna biru. Jadi, perdagangan membuat kedua negara lebih baik. Amerika Serikat berspesialisasi dalam produksi gandum dan menukarnya dengan komputer dari Jepang. Sebelum berdagang, AS hanya bisa mengonsumsi 250 komputer dan 2.500 ton gandum. Setelah berdagang dengan Jepang, konsumsi komputer meningkat menjadi 270 dan konsumsi gandum meningkat menjadi 2.700 ton. Dengan demikian, keuntungan yang didapat oleh AS
sebanyak 20 di komputer dan 200 ton pada gandum. Yang kedua, ada Jepang. Sebelum perdagangan, Jepang hanya dapat mengonsumsi 120 komputer dan 600 ton gandum. Setelah berdagang, naik menjadi 130 komputer dan gandumnya meningkat menjadi 700. Dengan demikian, keuntungan yang didapatkan oleh Jepang adalah 10 komputer dan 100 ton gandum dari perdagangan. Nah, dari mana keuntungan ini datang? Ada keunggulan absolut yang berarti kemampuan untuk memproduksi barang dengan menggunakan lebih sedikit input daripada produsen lain. AS memiliki keunggulan absolut dalam gandum. Memproduksi 1 ton gandum membutuhkan 10 jam kerja di AS dibandingkan 25 jam kerja di Jepang. Jika setiap negara memiliki keunggulan absolut dalam satu barang dan berspesialisasi dalam barang tersebut, maka kedua negara dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan. Jadi pertanyaannya adalah, negara mana yang memiliki keunggulan absolut dalam komputer? Memproduksi satu komputer membutuhkan 125 jam kerja di Jepang, tetapi hanya membutuhkan 100 jam kerja di Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat memiliki keunggulan absolut dalam kedua barang. Jadi, mengapa Jepang berspesialisasi dalam komputer? Mengapa kedua negara mendapatkan keuntungan dari perdagangan? Nah, jawabannya adalah, meskipun Amerika Serikat memiliki keunggulan absolut dalam kedua barang, Jepang tetap dapat berspesialisasi dalam komputer karena memiliki keunggulan komparatif, yaitu biaya peluang yang lebih rendah dalam produksi komputer dibandingkan gandumnya. Dengan kata lain, Amerika Serikat lebih efisien dalam memproduksi gandum, dan Jepang relatif lebih efisien dalam memproduksi komputer. Ketika masing-masing negara berspesialisasi pada barang yang memiliki keunggulan komparatif, lalu melakukan perdagangan, keduanya dapat memperoleh keuntungan, karena total produksi dan konsumsi bersama meningkat. Selanjutnya, kita akan bahas dua konsep penting dalam ekonomi, yaitu keunggulan absolut dan keunggulan komparatif. Yang pertama, keunggulan absolut berarti negara yang bisa memproduksi barang dengan lebih sedikit input atau tenaga kerja dibandingkan negara lain. Misalnya, kalau ada satu negara yang bisa bikin komputer hanya dengan 50 jam kerja, sementara negara lain butuh 100 jam kerja, berarti negara pertama yang punya 50 jam kerja punya absolute advantage. Nah, sebelum masuk ke pengertian keunggulan komparatif, ada satu ukuran lagi yang lebih penting, yaitu biaya peluang atau opportunity cost. Biaya peluang artinya apa yang kita korbankan ketika memilih sesuatu. Contohnya, kalau tenaga kerja yang digunakan untuk membuat suatu komputer sebenarnya bisa dipakai untuk membuat 10 ton gandum, maka biaya peluang komputer itu adalah 10 ton gandum. Nah, sekarang kita bisa bahas keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif atau comparative advantage berarti kemampuan memproduksi barang dengan biaya peluang yang lebih rendah dibandingkan negara lain. Misalnya, kita punya dua negara. Di Amerika Serikat, untuk membuat satu komputer butuh 100 jam kerja. Dengan waktu itu, mereka sebenarnya bisa bikin 10 ton gandum. Jadi biaya peluang satu komputer sama dengan 10 ton gandum. Sedangkan di Jepang, untuk membuat satu komputer butuh 125 jam. Dengan waktu itu, Jepang bisa bikin 5 ton gandum. Jadi biaya peluang satu komputer di Jepang sama dengan 5 ton gandum. Nah, jadi di sini kita tahu siapa yang punya keunggulan komparatif dalam komputer. Jawabannya adalah Jepang, karena Jepang mengorbankan lebih sedikit gandum untuk membuat satu komputer. Nah, sekarang kita bisa lihat manfaatnya. Perdagangan internasional bisa memberikan keuntungan karena setiap negara bisa berspesialisasi pada barang yang punya keunggulan komparatif. Artinya, mereka fokus pada apa yang paling efisien untuk diproduksi, lalu menukar hasilnya dengan negara lain. Hasilnya, produksi dunia jadi lebih banyak, kue ekonomi dunia lebih besar, dan semua negara bisa dapat keuntungan dari perdagangan tersebut. Prinsip ini bukan cuma berlaku antar negara, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, petani fokus menanam sayur dan peternak fokus memelihara hewan. Kalau mereka saling bertukar hasil, keduanya sama-sama diuntungkan. Apa itu keunggulan absolut dan keunggulan komparatif? Jadi, keunggulan absolut adalah kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang dengan jumlah input yang lebih sedikit dibandingkan negara lain. Yang artinya, suatu negara bisa menghasilkan barang lebih cepat atau lebih efisien dibanding negara lain karena menggunakan lebih sedikit sumber daya. Misalnya, waktu, tenaga kerja, atau bahan baku. Intinya, negara yang punya keunggulan absolut adalah negara yang lebih hemat sumber daya saat memproduksi barang tertentu.
Nah, untuk keunggulan komparatif adalah kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang dengan biaya peluang yang lebih rendah dibandingkan negara lain. Yang artinya, suatu negara lebih menguntungkan secara relatif dalam memproduksi suatu barang karena mengorbankan lebih sedikit barang lain untuk membuatnya. Intinya, keunggulan komparatif ini bukan soal siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang paling sedikit rugi saat memilih untuk memproduksi satu barang dibanding barang lainnya. Untuk lebih memahami lebih dalam lagi tentang keunggulan absolut dan keunggulan komparatif dengan perbedaannya, ada 4 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, dasar teori. Yang kedua, fokus pada biaya. Yang ketiga, keterkaitan dengan perdagangan internasional. Yang keempat, produktivitas versi spesialisasi. Yang pertama, dasar teori. Dalam keunggulan absolut, konsep ini didasarkan pada efisiensi absolut dalam produksi barang. Negara atau perusahaan yang dapat menghasilkan lebih banyak output atau memproduksi dengan biaya lebih rendah memiliki keunggulan absolut. Untuk keunggulan komparatif, ini didasarkan pada biaya kesempatan. Bahkan, jika suatu negara kurang efisien dalam memproduksi semua barang, negara tersebut masih memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi barang di mana biaya kesempatan mereka lebih rendah. Yang kedua, fokus pada biaya. Dalam keunggulan absolut, berfokus pada perbandingan langsung biaya produksi atau jumlah output yang dapat dihasilkan oleh setiap negara atau perusahaan. Untuk keunggulan komparatif, berfokus pada biaya kesempatan. Apa yang dikorbankan untuk menghasilkan satu barang dibandingkan barang lain. Yang ketiga, keterkaitan dengan perdagangan internasional. Dalam keunggulan absolut, terjadi ketika negara-negara memperdagangkan barang yang dapat mereka produksi dengan lebih efisien. Negara-negara dengan keunggulan absolut memiliki keunggulan karena dapat menawarkan barang-barang tersebut dengan harga lebih rendah di pasar internasional. Untuk keunggulan komparatif, berdasarkan keunggulan komparatif ini lebih umum dalam praktik karena memungkinkan semua negara untuk memperoleh manfaat dari perdagangan. Bahkan, jika satu negara lebih unggul dalam memproduksi semua barang dengan berspesialisasi dalam produksi barang di mana biaya kesempatan lebih rendah, negara-negara dapat mencapai efisiensi optimal dalam perdagangan. Yang keempat, produktivitas versi spesialisasi. Dalam keunggulan absolut, teori ini berfokus pada produktivitas secara absolut. Negara yang lebih produktif dalam satu bidang harus memanfaatkan keunggulan tersebut untuk memproduksi lebih banyak barang atau jasa. Untuk keunggulan komparatif, berfokus pada spesialisasi berdasarkan perbandingan biaya kesempatan. Negara atau perusahaan akan lebih baik memproduksi barang dengan biaya kesempatan terendah meskipun mereka mungkin tidak lebih produktif dalam memproduksi semua barang. Contoh soal dalam keunggulan absolut dan keunggulan komparatif, negara Argentina dan negara Brasil masing-masing memiliki 10.000 jam kerja per bulan. Di negara Argentina, memproduksi 1 pon kopi membutuhkan waktu 2 jam kerja, dan untuk memproduksi 1 botol anggur membutuhkan waktu 4 jam kerja. Di negara Brasil, memproduksi 1 pon kopi membutuhkan waktu 1 jam kerja, sedangkan memproduksi 1 botol anggur membutuhkan waktu 5 jam kerja. Negara mana yang memiliki keunggulan absolut dalam produksi kopi? Dan negara mana yang memiliki keunggulan komparatif dalam produksi anggur?
Jadi, keunggulan absolut dalam produksi kopi, untuk negara Argentina memproduksi 1 pon kopi membutuhkan waktu 2 jam kerja. Dan untuk negara Brasil memproduksi 1 pon kopi membutuhkan waktu 1 jam kerja. Kesimpulannya, negara Brasil memiliki keunggulan absolut dalam produksi kopi karena membutuhkan waktu lebih sedikit untuk memproduksi 1 pon kopi dibandingkan negara Argentina. Untuk keunggulan komparatif dalam produksi anggur, dari Argentina memproduksi 1 pon kopi membutuhkan waktu 2 jam kerja, dan memproduksi 1 botol anggur membutuhkan waktu 4 jam kerja. Opportunity cost untuk Argentina, memproduksi 1 botol anggur mengorbankan 4 jam kerja banding 2 jam kerja sama dengan 2 pon kopi. Jadi biaya kesempatannya untuk memproduksi 1 botol anggur di Argentina adalah 2 pon kopi. Dan untuk negara Brasil memproduksi 1 pon kopi sama dengan 1 jam kerja. Untuk memproduksi 1 botol anggur membutuhkan waktu 5 jam kerja. Opportunity cost untuk Brasil memproduksi 1 botol anggur mengorbankan waktu 5 jam kerja banding 1 jam kerja. Jadi sama dengan 5 pon kopi. Jadi biaya kesempatannya untuk memproduksi 1 botol anggur di Brasil adalah 5 pon kopi. Nah, untuk kesimpulan keunggulan komparatif, negara Argentina memiliki biaya kesempatan yang lebih rendah dalam memproduksi anggur atau 2 pon kopi dibandingkan negara Brasil yaitu 5 pon kopi. Oleh karena itu, negara Argentina memiliki keunggulan komparatif dalam produksi anggur. Nah, untuk kesimpulannya, keunggulan absolut dan keunggulan komparatif adalah 2 konsep penting dalam ekonomi yang menjelaskan bagaimana negara-negara dapat memperoleh manfaat dari perdagangan internasional. Nah, untuk keunggulan absolut itu digunakan ketika suatu negara lebih efisien secara langsung dalam memproduksi barang atau jasa. Untuk keunggulan komparatif sendiri lebih sering menjadi dasar perdagangan karena memungkinkan semua negara, bahkan yang kurang efisien, untuk tetap mendapatkan keuntungan melalui spesialisasi berdasarkan biaya peluang terendah.